Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di tempat ini untuk menjalankan kegiatan kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada materi kita untuk sehingga menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di tempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ormas Tawon dan juga Himka atau Himpunan Kecamatan Andolo. Terima kasih saya ucapkan. Ya, mungkin saya langsung saja saya serahkan kepada Ketua Panitia untuk memberikan sambutan. Ketua Himpunan HMKB, saya persilakan dan hormat untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Salam cinta untuk pencipta, kita dicipta untuk saling mencinta. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kapolsek Andolo yang menyempatkan hadir dalam agenda dialog publik kepemudaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Asenbu Mulia yang menyempatkan hadir untuk dalam rangka dialog publik. Dan selanjutnya yang saya hormati Abang Niko selaku tokoh pemuda sekaligus manajer BUMDes Desa Asenbu Mulia. Dan yang saya hormati teman-teman Ormas Tawalaki Wonondolaki yang menyempatkan hadir malam hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kecamatan Andolo yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmatnya lah kita masih berikan kesehatan untuk dipertemukan dalam dialog publik pada malam hari ini. Mungkin saya atas nama Iksan Kurniawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bukeh, memberikan harapan kepada teman-teman pemuda dengan adanya dialog ini. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda mampu untuk meningkatkan elektabilitas kita sebagai pemuda. Karena hari ini di suatu pandemi COVID-19 yang melanda negara kita, bukan hanya negara kita tetapi mungkin hampir seluruh dunia. Dan yang saya sangat harapkan pada teman-teman pemuda bahwasannya marilah kita sama-sama dalam berkreativitas, bukan hanya sebagai pemuda yang diam ataupun monoton melihat kita tidak mampu melihat peluang-peluang yang ada untuk berkreativitas, tetapi harapan yang ingin saya tanamkan pada malam hari ini yaitu marilah sama-sama kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemuda harapan bangsa, untuk selalu meningkatkan elektabilitas dan berkreativitas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Buke. Ada juga yang saya lupa ucapkan terima kasih kepada KKN Universitas Haluoleo untuk sempat menyempatkan waktunya untuk hadir dalam dialog publik ini. Mungkin saya langsung saja serahkan kepada moderator Muhammad Nasrullah Yusuf. Saya persilakan dan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman dari beberapa organisasi yang sempat hadir pada malam hari ini guna mengikuti dialog publik yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Kecamatan Buke di Wisata Embung Desa Asem Pemulia pada malam hari ini. Seperti yang kita lihat pada tema dialog kali ini, yaitu sinergitas pemuda dan pemerintah desa dalam mengembangkan elektabilitas desa di masa pandemi COVID-19. Nah, dari tema ini mungkin ini sudah sangat cocok bagi kita sebagai penerus bangsa, penerus desa, bahkan penerus Kecamatan Buke, untuk kemudian bagaimana bisa antara pemuda dan pemerintah di Kecamatan Buke, terkhusus di desa-desa yang teman-teman tinggali, bagaimana bisa kita bekerja sama untuk meningkatkan elektabilitas pemerintah desa di tempat kita masing-masing. Untuk mengepiskan sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Ibtu Novoldri Widyatama STKMM selaku Kapolsek Andolo. Nah, yang kedua ada Bapak Yudi Haji Ismono Esos selaku Kades Asem Pemulia. Nah, yang terakhir ada Bapak Feniko Trananggoro SE sebagai tokoh pemuda, salah satu tokoh pemuda di Desa Asem Pemulia. Sekaligus dia juga sebagai Direktur Wisata Embung Tali Asmoro di Desa Asem Pemulia. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan kepada pemuda malam hari ini. Nah, yang kemudian setelah itu akan random secara bergiliran pematerinya dari pemateri pertama, kedua sampai ketiga. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Desa Asem Pemulia yang sudah menyiapkan tempat sedemikian rupa sehingga kita merasa nyaman dalam melaksanakan diskusi bersama. Berikutnya Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Buke ya, Kecamatan Buke ya, yang sempat hadir ya, yang mana sebagai tokoh pemuda yang mana kita tahu akan menjadi generasi-generasi penerus kita bersama ke depannya. Berikutnya teman-teman dari Tawon ya yang sudah sempat hadir ya, sebagai teman-teman yang mengedepankan budaya adat istiadat tanah Sultra ya. Serta teman-teman seluruhnya masyarakat ya yang telah hadir di sini.
malam ini ya meskipun cukup mendadak ya kegiatan ini, saya sempatkan hadir ya, meskipun kegiatan juga saya padat terkait ada kegiatan di Kendari. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di sini ya. Kita harus menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan bahwa kita bisa melakukan diskusi yang mungkin akan menghasilkan suatu implementasi ke depan ya, buat teman-teman, buat pemuda, buat masyarakat, buat pemerintah, dan buat seluruhnya, seluruh komponen. Saya selaku ya Kapolsek Andolo di sini, mungkin saya tidak mengenakan seragam atau atribut saya karena kehadiran saya di sini mungkin sebagai tamu ya, pemateri. Jadi bukan sebagai mungkin tugas saya karena ini juga bukan wilkum dari Kecamatan Andolo. Namun sudah koordinasi dengan Polsek Buke kan? Ya. Sudah diizinkan oleh Polsek Buke. Jadi ya saya sempatkan hadir. Ini juga demi teman-teman juga yang ingin mengajak kita diskusi bersama. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi hal yang bermanfaat ya ke depan. Yang kita ketahui bersama, baru beberapa minggu yang lalu ya, di Desa Sembu ini kedatangan kunjungan Bapak Kapolda terkait kampung tangguh digitalnya ya. Ya itu mungkin juga menjadi referensi kita ke depan dalam hal diskusi ini. Seperti apa kegiatan ini sehingga memunculkan suatu kampung tangguh digital ya. Karena saya juga terlibat sebelumnya dengan kegiatan ini ya, sebelum pemekaran Polsek ya, sehingga saya paham sekali di mana peran pemuda pada saat itu, di mana peran masyarakat pada saat itu ya, dan peran pemerintah pun ada semua. Jadi kita gotong royong bersama, kita berkolaborasi bersama. Jadi itu bukan suatu reward untuk satu satu lembaga saja atau satu ini saja ya, bukan hanya untuk penghargaan untuk Pak Desa, bukan untuk penghargaan untuk masyarakat, bukan, seluruhnya itu kita bersama membangun pada saat itu ya. Nah, terkait dengan tema yang saat ini ya, saya sangat apresiasi terkait yang akan dibahas. Karena apa? Pemuda kita ini butuh hal-hal yang seperti ini, butuh hal-hal yang mengarahkan ingin kemana. Karena kita ketahui bersama, jiwa pemuda itu adalah jiwa yang ingin mencari, jiwa yang ingin mengetahui ya. Dan masih ibaratnya masih membara lah. Beda kalau kita yang sudah umur 30-an ke atas ini ya, tinggal melaksanakan saja apa yang sudah kita peroleh. Tapi untuk teman-teman yang pemuda ini ya, untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa, mungkin perlu bimbingan, perlu arahan dari mungkin senior-senior, mungkin dari yang terdahulu dari teman-teman ya, aktivis yang mungkin sudah, teman-teman mahasiswa yang sudah sudah kawakan lah di dunianya, perlulah itu bimbingan. Apalagi saat ini juga masih dalam kondisi mungkin situasi kita ketahui bersama bahwa adanya paham radikalisme yang saat ini menyusup di kalangan-kalangan pemuda. Nah itu yang perlu kita antisipasi bersama ya. Karena saya mengutip dari quotes-nya Bapak Presiden pertama kita, Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno ya, bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, jadi ini memiliki makna yang sangat dalam untuk kita ya, apalagi teman-teman pemuda yang saat ini memang dalam ranahnya belajar dan berpikir ya. Jadi seperti apa kita nanti ke depannya ya, kita akan terpretasinya di saat kita masih muda ini ya.
apakah kita ingin menjadi sosok yang ingin bermanfaat pada bangsa, ya kita sudah mulai bermindset seperti itu. Seperti itu. Jadi teman-teman pemuda inilah yang nanti akan menjadi generasi-generasi kami ini. Seperti apa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Indonesia, ya kita lihatlah situasi pemuda kita pada saat ini. Seperti ini Indonesia, berarti kita berkaca ke 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Ya. Karena itu kegiatan ini sangat saya apresiasi ya dari teman-teman himpunan mahasiswa Kecamatan Buke yang sudah menginisiasi mengundang kami untuk melaksanakan kegiatan, dan saya ingin kegiatan diskusi ini jangan hanya satu arah saja. Silakan teman-teman mungkin ingin berdiskusi, bertanya, ingin memberikan saran, unek-unek terhadap kami pun dari kepolisian silakan, dari pemerintah ada ya. Atau mungkin punya permasalahan terkait apa silakan. Nanti kami insya Allah kami bisa memberikan solusi atau memberikan saran dan pendapat. Mungkin itu saja ya pertama dari saya. Nanti kita berkembang alurnya ya Pak Moderator. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Andulo, yang saya hormati Mas Niko Trianggono selaku manajer ETA. ETA itu adalah singkatan dari Embung Tali Asmoro. Yang saya hormati rekan-rekan himpunan mahasiswa Kecamatan Buke. Yang saya hormati teman-teman Ormas Tawon Kecamatan Buke. Yang saya hormati adik-adik KKNU yang masih bisa sempat bergabung pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini guna mendiskusikan sesuatu hal yang positif demi kemajuan bangsa dan desa. Saya mengapresiasi satu hal yang langka dan mungkin belum pernah dilakukan di Kecamatan Buke untuk menghadirkan kami selaku pemateri di kegiatan bagaimana pemuda mempunyai pemikiran ke depan untuk menaikkan rating atau elektabilitas desa di musim pandemi. Ya mungkin di musim pandemi hari ini banyak hal-hal yang dibatasi atau secara perekonomian kita gambarannya mungkin hampir lumpuh begitu. Tapi apa sih peran pemuda di musim pandemi ini? Banyak perannya. Kenapa? Kita pemuda adalah generasi penggerak pembangunan. Sedikit mengutip founding father kita, beliau Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan, berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah, ada juga menyampaikan berikan saya 10 pemuda untuk mengguncang anggaran. Jangan sampai ya. Jadi yang hal positif yang kita dengar, untuk mengguncang dunia tidak butuh banyak, hanya 10. Gambarannya gitu. Untuk membangun sebuah desa, nah, kita optimis saja, nggak terlalu banyak, tapi ada 3 orang saja hal yang positif. Kita diskusi sambil nyeruput kopi, menghadirkan sebuah inovasi-inovasi baru. Bagaimana kampung kita ini, mau dibawa kemana kampung kita ini? Bahwa kita ini bagian dari regenerasi penerus. Hari ini kebanyakan orang lari ke kota urbanisasi, melihat seolah-olah kota adalah tempat kehidupan atau mencari nafkah, pesannya di sana. Padahal di desa pun bisa. Tergantung kita pemuda bersinergi sama pemerintah desa itu bagaimana caranya. Itu yang mungkin banyak teman-teman bingungkan. Kok hari ini kami sama pemerintah desa itu ada jenjang atau ada jarak? Nah, ini jangan sampai. Kenapa?
Di sebuah perencanaan pembangunan desa diperlukan apa ya? Pemuda untuk memberikan sumbangsih atau saran bahwa di perencanaan desa itu ada yang namanya musdus, sampai musdes dan musrembang selaku penetapan. Bagaimana pemuda harus aspirasinya itu terakomodir? Mau tidak mau, kalau adik-adik ini mendengar sebuah apa ya, musyawarah hadir. Kenapa ya? Karena adik-adik bagian dari masyarakat atau warga desa setempat, bahwa di situ muncullah ide-ide gagasan yang mungkin bisa adik-adik aspirasikan, yang bisa masuk di dalam perencanaan sebuah desa. Adik-adik bisa memetakan bahwa, Pak, setelah saya diskusi bersama teman-teman bahwa kami juga kepingin ikut bagian dari pembangunan desa ini, kami mempunyai gagasan dan ide-ide bagaimana desa ini bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi warganya. Kamu gitu. Yang hari ini banyak urbanisasi, lari ke kota, banyak ini yang sudah lulus sarjana, tidak punya pekerjaan. Tapi bagaimana hari ini kita nggak usah terlalu jauh-jauh, bagaimana di desa ini pun kita bisa bekerja dan bisa membangun desa. Hari ini lahirnya undang-undang desa, bahwa desa dikasih kewenangan penuh terkait apa ya, kewenangan lokal berskala desa. Ya, kewenangan lokal yang berskala desa. Jadi kewenangan kita itu lingkup desanya kita. Kita mau bikin apa desanya kita. Contoh kecil hari ini kita nggak usah jauh-jauh, bahwa kita lihat di depan mata kita ini ada sebuah hasil dari sebuah inovasi. Inovasi kami, saya selaku pemerintah desa bersama pemuda, itu tahun 2019, bahwa kami digeruduk oleh ada sekitar 4 atau 5 orang pemuda datang di kantor desa. Beliau, anak-anak muda ini coba sharing sama Pak Desa untuk ya membagi ilmu. Mungkin ada yang tidak ada sama Pak Desa, ada sama pemuda. Kita coba padukan bagaimana sinergitas pemuda sama pemerintah desa ini nyambung untuk sebuah kemajuan desa. Di mana hari ini pemerintah pusat menginginkan desa hari ini menjadi desa maju dan mandiri. Kita harus termotivasi satu itu, bagaimana kita maju dan mandiri. Kalau kita ingin maju, berarti kita harus berbuat, kan gitu. Tanpa berbuat kita tidak akan maju. Bagaimana kita mau mandiri kalau kita tidak punya pendapatan? Ya? Tidak akan bisa mandiri. Bagaimana kita berupaya mandiri? Diskusilah 4 orang pemuda itu sama saya. Pak, bagaimana kalau kita ini menciptakan sebuah badan? Badan apa? Badan usaha. Loh, bukan desa sudah punya, namanya BUMDes. Ini badan ini Pak, perpaduan dari teman-teman pemuda yang ada di DKB 1, namanya BUMP. Nah, hari adik-adik bisa lihat ada channelnya hari ini. Di situ muncul ide-ide kreativitas anak-anak muda bahwa mereka ini mencintai kampungnya. Mereka ikut berpartisipasi. Jadi di musim pandemi ini pun kita tidak terhalang dengan yang mungkin kita mau beraktivitas ke sana ke sini bingung, bahwa mungkin hari ini banyak petani ya. Kalau kita di desa ini nggak pusing ya, nggak pusing bahwa kita mau kemana, kita ke kebun bisa beraktivitas. Tapi pemuda ini nggak putus asa, semangat terus. Selalu dia sharing terus sama saya. Timbullah ini wisata, muncullah wisata ini. Wisata ini bukan tiba-tiba gini jatuh bangun, tapi pemuda yang 4 orang ini selalu memberi saran terus, kasih semangat. Ayo Pak, kita sama-sama bangkit bersama menciptakan sebuah usaha untuk menjadi
desa kita itu maju dan dikenal orang. Perannya adalah butuh pendekatan pemuda. Jangan ada batasan bahwa pemuda sama pemerintah desa seolah-olah ada apa ya? Ada rentang, ada jarak. Jangan. Disitulah sumbernya kita itu untuk memberikan sebuah inovasi kita. Bahwa hari ini kenapa pemuda dikatakan pemuda zaman now? Karena di era inilah, di era digitalisasi hari ini, IT dan sebagainya ini, bukan orang-orang yang udah tua yang hari ini paham lagi. Kita bisa lihat di depan-depan kita adalah bagian dari pemuda BUMP. Yang 4 orang yang saya sampaikan tadi itu, ya ini ada di depan kita semua. Dia memberikan ide-ide karya-karyanya yang positif, yang langsung bisa kita lihat bersama. Tatkala desa Asembu Mulia didaulat menjadi kampung tangguh pun, kami sudah tidak kaget. Kami musyawarahkan mulai perencanaan sampai terbentuknya kampung tangguh, sampai dikunjungi Bapak Kapolda. Itu. Ya, kami bukan langsung berbangga diri bahwa masih banyak PR yang kita kerjakan. Kenapa? Asembu masih di posisi maju, belum mandiri, masih maju. Jadi ratingnya baru menyampai di maju, belum mandiri. Ya mudah-mudahan di tahun 2 tahun ke depan kita udah bisa mandiri. Ya, kalau untuk menaikkan rating itu ya itu tadi, bahwa kita selaku pemerintah jangan menutup diri. Gitu. Sinergi itu perlu, bahwa pemuda ini ya ternyata banyak ide-ide yang positif yang kita bisa sampaikan, bahwa ya hari ini desa punya anggaran kan gitu. Apa harus maunya orang tua yang didengar toh kan gitu. Apa maunya pemuda toh yang harus didengar? Tidak. Apalagi di tahun 2021 peraturan Menteri Desa nomor 13 itu jelas prioritas penggunaannya. Tergantung desa itu melihat apa sih mau dan tujuannya pemerintah pusat ini terkait pandemi 19 ini kan gitu. Ada ruang bagaimana di situ sebenarnya untuk kita itu bisa maju dan mandiri. Di situ ada. Contoh desa digital. Ya, gitu. Ada. Bagaimana pengembangan BUMDes? Bagaimana pengembangan BUMDes di desanya adik-adik, mungkin Saknan atau gimana ya? Nanti di sesi diskusi lepas kita bisa kita bahas bersama. Bagaimana terkait permasalahan masing-masing di wilayah. Boleh. Bukan kami di sini selaku moderator terus sok pintar dan bagian, tidak. Kita sama-sama bagaimana memadukan pemahaman kita pada malam hari ini untuk sebuah kemajuan desa. Mungkin hanya itu dulu di sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita bisa hadir untuk berdiskusi membahas sinergitas pemuda dan pemerintah desa dalam membangun elektabilitas desa di masa Covid-19. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolsek Andolo yang telah hadir, kepada Bapak Kepala Desa Asembu Mulia yang menyempatkan hadir. Ada teman-teman dari komunitas tawon, ada teman-teman dari komunitas motor juga, ada teman-teman saya dari BUMP, Badan Usaha Milik Pemuda DKB 1, dan teman-teman yang lain, ada dari mahasiswa UHO yang sedang melakukan KKN, Pak ya. Apa sekarang namanya nih? Saya sudah KKN ya, karena beda-beda KKP. Saya dulu KKP. Ya. Pernah, tapi nggak selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya langsung saja ke topik ya. Jadi
seperti sudah dijelaskan tadi sama Pak Kapolsek sama Bapak Kepala Desa, saya hanya menambahkan sedikit banyak, kayaknya sedikit tapi mungkin banyak. Nanti kita lanjut ke diskusi bebas, diskusi lepas nanti lebih asik. Jadi di sini saya sebagai manajer di Embung Talias Moro dan ketua juga di Badan Usaha Milik Pemuda. Di sini kita melihat bahwa pemuda ini apa sih yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan di masa pandemi ini. Ada beberapa pertanyaan kan. Nah, pemuda ini memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan desanya masing-masing, memajukan desanya, khususnya pemuda yang ada di desa ini. Jadi pekerjaan rumah buat kita semua yaitu untuk memperbaiki bersama sebagai pemuda apa yang akan kita berikan di masa pandemi ini. Pemikiran bisa, ide-ide kreatif yang bisa kita tuangkan untuk bisa kita mendapatkan elektabilitas dan ini sinergitas tadi. Dan yang kedua, pemuda ini tidak bisa dipisahkan dari tokoh masyarakat. Jadi kita harus bersinergi dengan tokoh masyarakat karena untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita tidak bisa lepas dari tokoh masyarakat yang lebih tua untuk kita meminta pendapat, saran, dan masukannya untuk membangun kampung kita bersama. Poin-poin apa saja yang diperlukan untuk pemuda ke depan dalam menghadapi pandemi itu? Yang pertama yaitu memupuk mental yang kuat. Jadi seorang pemuda itu harus memiliki mental yang tangguh, mental berperang dalam kondisi apapun, apalagi untuk kemajuan bangsa dan negara, utamanya untuk kemajuan desanya masing-masing terlebih dahulu. Terus yang kedua, siap berjuang dan menderita. Jadi seorang pemuda itu jangan cengeng, jangan alay bahasanya anak sekarang ini. Jadi kita harus mau berbuat tanpa pamrih untuk kemajuan, baik itu seperti teman-teman ini mungkin yang ada di bidangnya masing-masing. Apapun yang digeluti, itu harus memiliki mental juang yang tinggi. Yang selanjutnya itu mampu merangkul siapapun tanpa ada batasan. Untuk kerjasama di sini yang kita butuhkan adalah solid untuk membangun sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, ataupun kita berbuat untuk yang lebih baik, kita harus solid. Saya apresiasi teman-teman Tawon ini, saya lihat di media sosial ini sangat kompak, ya, artinya dalam hal yang positif ya. Jadi saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ke depannya ada banyak ide kreatif untuk kampungnya masing-masing, Konsel, bahkan Sulawesi Tenggara. Jadi organisasi ini jangan sampai dilihat organisasi yang menakutkan, ormas yang menakutkan. Harus jadi ormas yang persuasif, yang humanis, yang bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa makin top. Dan selanjutnya yaitu kita sebagai pemuda itu harus siap dihina. Artinya siap dihina itu tidak dihargai dengan perjuangan kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemuda kita sudah berbuat sedikit saja tapi merasa ini dihargai, itu janganlah. Itu kayaknya nggak banget kalau untuk pemuda yang memiliki jiwa mental juang yang tinggi. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, jangan mengharap penghargaan. Gitu. Terus selanjutnya yaitu siap gagal. Artinya apapun yang kita perbuat, apapun yang sudah kita rencanakan, bahkan kita sudah actionkan, jika gagal, jangan pernah putus asa. Dan terus mencoba untuk berkreatif untuk kemajuan desanya. Jadi menurut kami simple saja untuk kegiatan pemuda untuk bersinergi dengan pemerintah desa di masa COVID, yaitu kreatif untuk menciptakan desa yang mandiri. Saya rasa itu aja sedikit paparan dari saya. Nanti kita lanjut ke diskusi open diskusi nanti supaya lebih asik. Saya rasa seperti itu. Pada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan yang telah menyampaikan beberapa motivasi, inspirasi dan aspirasi terhadap pemuda saat ini. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolsek Andolo bahwa pemuda harus rajin-rajin berpikir supaya bisa berbahaya juga. Nah, dari beberapa yang disampaikan, dari beberapa kutipan dari beberapa kutipan pendahulu kita, presiden kita pertama, terus teman-teman yang di depan saat ini, termasuk representasi pemuda yang telah sukses, bukan artian lebih maju dibanding teman-teman saat ini, tapi paling tidak mereka lah yang bisa menampung dan bisa membuka diskusi kepada kita semua. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya mungkin perkenalkan nama, terus daerahnya atau organisasinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan dengan hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Krisbian Padilan Mangidi, berasal dari Desa Buke. Saya salah satu anggota Tawon juga. Saya ingin menyampaikan bahwa terkhusus pada aparat kepolisian bahwa Tawon ini bukan seorang atau perkumpulan premanisme, bukan seorang kriminal, bukan. Kami hanya mencintai adat kami, menyayangi apa yang diajarkan oleh keturunan kami, bahwa kami ingin menjaga kampung kami begitu. Dan juga suatu dalam bahasa Tulakinya mepoko aso, bersatunya darah Tolaki, anak karena sudah banyak yang tercecer. Bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin pertanyaan saya ingin minta sedikit inovasi, terkhusus bahwa bagaimana kami bisa menekan pemerintah yang berada di desa kami yang acuh tak acuh. Maksudnya keluhan kami tidak didengar begitu. Mungkin ada saran sehingga saran kami bisa didengar oleh pemerintahan bahwa ini loh ide kami, ini loh yang ingin kita tuangkan kepada desa kami tercinta. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pertanyaan, kita rangkum saja. Saya berikan 2 pertanyaan lagi bagi teman-teman. Teman-teman dari KKN Unhalu mungkin duluan. Saya persilakan. Baik, bismillah. Yang saya hormati Kepala Kapolsek Andolo, yang saya hormati Kades Asembu Mulia, yang saya hormati tokoh pemuda Asembu Mulia. Tentunya ini adalah yang berada di hadapan kita semua adalah para pemateri yang tentunya yang kita harapkan yang mampu memberikan kita solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada terutama di desa Asembu Mulia. Tak luput juga saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan yang saya hormati kepada para panitia, yang saya hormati juga pada komunitas Tawon, yang saya hormati juga para paguyuban lain sebagainya, dan juga para peserta yang ada hari ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, sesuai dengan tema malam hari ini dengan dialog publik, yaitu sinergitas pemuda dan pemerintah desa dalam mengembangkan elektabilitas desa di masa COVID-19. Tentunya pertanyaan saya tidak akan melenceng dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, terutama nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan pada malam hari ini. Kita dapat bertatap jumpa di tempat yang insya Allah memberikan inovasi-inovasi para pemuda untuk membangun suatu desa yang lebih maju lagi. Salawat beserta salam senantiasa kita hanturkan juga kepada Nabi-Nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, terkhusus bagi kita umat Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga orang-orang yang selalu menjalankan dan masih konsisten dalam ajaran-ajaran tauhid beliau. Baik, saya berada di desa ini, tentunya kami adalah mahasiswa Unhalu yang berada di sini untuk melaksanakan kegiatan kami, yaitu KKN. Kami baru berapa hari di sini, tetapi salah satu yang patut kita apresiasi tentunya di Desa Asembu Mulia adalah desa yang telah terbilang desa maju. Dan ini tentunya menjadi rujukan bagi kita semua, bagaimana lagi kita akan mengembangkan dan memberikan masukan-masukan kepada para pemerintah kita, terkhusus yang berada di Desa Asembu Mulia, untuk lebih mengembangkan desa kita ini. Baik, berbicara tentang pemuda, tentunya dalam pembangunan itu bukan saja kita bercerita tentang pembangunan, bagaimana membangun yang ada di desa kita, yang membangun material-material seperti membangun apalah dan lain sebagainya, yang terbilang masih terkhusus dalam materi pembangunan. Tetapi kita juga bagaimana cara memberikan kepada para pemuda, memberikan inovasi-inovasi kepada pemuda, dan memberikan bagaimana para pemuda itu mengembangkan pembangunan moral. Tentunya bagi saya itu yang lebih penting bagi kita, bagaimana untuk mengembangkan moral yang ada. Melihat desa ini tentunya banyak aset yang perlu kita berikan, yang perlu kita sarankan kepada para pemerintah, bagaimana tentunya desa ini lebih menjadi lagi tolak ukur bagi desa-desa lain untuk membuat suatu pergerakan pembangunan desa. Baik, yang saya akan pertanyakan kepada para pemateri, apa solusi yang mampu diberikan kepada pemuda, sebagaimana tadi kepala desa dan lain sebagainya, para pemateri telah memaparkan bahwa telah mengadakan keterbukaan kepada para pemuda, melakukan diskusi dan lain sebagainya. Nah, tentunya bagi saya, kita para pemuda dan juga para pemerintah harus merasa atau memegang prinsip simbiosis mutualisme. Kita harus saling berhubungan dan keterkaitan. Tentunya persatuan yang lebih utama bagi kita, sebagaimana kita bersatu untuk mengembangkan desa ini. Tetapi bagi saya, memang ketika kita melihat bahwa desa ini adalah desa yang terbilang maju dan telah memiliki berbagai fasilitas-fasilitas yang ada, tetapi saya belum berdiskusi dengan para pemuda bagaimana dengan perkembangan moral para pemuda. Apakah pemerintah telah memberikan masukan-masukan kepada pemuda atau memberikan lain sebagainya, sehingga para pemuda melahirkan ide-ide yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah untuk lebih mengembangkan desa ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, dan itu pertanyaan dari saya pertama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita rahmat dan taufiknya, dan selalu mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan kedua. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya akan ke depan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi beberapa ormas yang disebutkan mungkin ada yang dilupa ormas kami, yaitu Persatuan Putra Putri Kabupaten Konawe Selatan, yaitu P3KB2S. Pertanyaan saya yang saya hormati kepada Kapolsek Andolo, Kepala Desa Asembu, tokoh pemuda, mungkin agak sedikit melenceng dari pertanyaan saya dan Pak Materi. Pertanyaan pertama, khususnya Kepala Desa, saya pertanyakan, di saat COVID-19 mengguncangkan kita di Indonesia, bagaimana, ada sedikit yang saya tangkap tentang pembangunan ini, namanya embung wisata. Jadi yang saya pertanyakan, kita paham bahwa di saat COVID-19 anggaran itu dari anggaran pusat itu lari ke COVID-19. Bagaimana bersinergi untuk membangun atau berpikir sehingga terjadi wisata embun ini dengan sukses ini, karena yang kita tahu anggaran itu terbatas. Mungkin bisa dipahami khususnya Kepala Desa. Kedua, khususnya Kapolsek Andolo, hari ini dikenakan COVID-19 banyak masalah-masalah adat istiadat, ya, adat istiadat, karena banyak patokan-patokan atau yang saya lihat di wilayah-wilayah lain, khususnya itu dulu, karena ada tadi titipan dari senior saya, abang saya, itu saya harus pertanyakan tentang Lulo, kenapa dilarang khususnya di Kecamatan Buke itu, karena kita tahu paham bahwa kepolisian itu mengayomi masyarakat, mengayomi masyarakat, bukan menindas masyarakat, ya, paham? Mungkin sekian dan terima kasih, itu saja yang saya bisa pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya bacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama dari teman-teman Tawon bertanya bahwa bagaimana aspirasi kita sebagai pemuda diterima oleh pemerintah desa setempat. Mungkin ringkasnya begitu, Pak. Nah, yang kedua dari teman-teman KKN Unhalu bertanya apakah pemerintah desa sudah membuka diskusi untuk bagaimana bisa pemuda ini bisa merubah moralnya sehingga memunculkan ide-ide kreativitas pemuda untuk desa. Nah, yang ketiga pertanyaannya tentang adat istiadat. Nah, ya itu yang pertama. Terus yang kedua tentang keramaian ketika ada acara, mungkin ada acara-acara adat istiadat. Nah, yang terkhusus tadi kepada kepala desa, bagaimana bisa mengoptimalkan, mengefisiensikan anggaran, di mana di masa Covid ini anggaran dari pusat itu langsung ke dana Covid, tapi di desa Asembu Mulia kok bisa begini? Ada inovasi yang dibentuk, ada inovasi yang dibuat seperti di tempat kita diskusi pada malam hari ini. Mungkin itu ringkasnya dari pertanyaan teman-teman. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Saya persilakan dengan hormat. Tadi menjawab pertanyaan dari penanya pertama terkait bagaimana menekan pemerintah desa, ya, untuk aspirasi pemuda ini didengar gitu. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita melakukan pendekatan secara persuasif bersama pemerintah desa. Kalau tidak mau langsung dekat, kan kita selaku warga itu mempunyai perwakilan di desa. Siapa itu? BPD.
BPD adalah tempat menampung aspirasi masyarakat tatkala ada ide atau gagasan positif terkait pembangunan di desa atau terkait transparansi pemerintah desa. Itulah, kan anggota BPD itu ada 5. Itu di masing-masing wilayah dusun itu ada perwakilannya 1. Disitulah kita coba masuk ke BPD selaku wakil dari masyarakat. Nah, pemuda adalah bagian juga dari masyarakat. Coba aspirasi kita itu kita sampaikan ke beliau. Bagaimana tindak lanjut itu setelah kita menyampaikan aspirasi. Kalau tidak ada tindak lanjut, ini ada hal yang salah di dalam berpemerintahan itu. Di situ. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Sedangkan BPD adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat. Itu. Jadi tidak usah bingung bagaimana kita harus mengadu apa aspirasi kita. Kita mempunyai wakil. Kalau di kabupaten DPR-nya BPD itu. Hari ini mungkin SDM atau SDM yang kurang hari ini. Itulah fungsi tujuannya kita berdiskusi begini untuk saling mengisi kekurangan atau kekosongan atau pemahaman masing-masing. Jadi itu untuk apa ya? Cara pertama. Setelah kita sudah melakukan semuanya, ada apa kok tidak ada tanggapan? Bahwa pemuda juga kepingin menjadi bagian proses pembangunan desa. Di situ cara aspirasi kita itu tersalurkan secara regulasi lah. Jadi kita bukan aspirasi kita itu apa ya, konsep kritis kita itu yang membangun kita salurkan juga di hal-hal yang positif sesuai regulasi yang benar, tata caranya lah, gitu. Mungkin itu kalau terkait bagaimana menekan pemerintah melalui jalur BPD selaku wakil dari masyarakat, gitu. Tapi dikontrol terus juga perkembangannya, jangan setelah kita bertanya habis itu tidak ada lagi bertanya kembali, nunggu periode tahun depan, kelamaan. Jadi 1 minggu kemudian gimana Pak hasil diskusinya kita ini untuk menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah desa, apa tanggapan pemerintah desa terkait itu, kan gitu. Mungkin begitu Adik Grace dari Desa Buke ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya tadi apa? Gimana mengambil dana ini mau dibangun ini? Oh gitu. Covid. Karena Covid. Iya. Mungkin pertanyaan tadi itu. Yang kedua dari mana tadi? Mahasiswa KKN tadi ya? KKN. Peran pemuda tadi itu. Nah, peran pemuda di sini di Asembu. Peran pemuda di Asembu adalah tadi itu tadi. Tidak terlalu ribet. Cukup memberikan ide gagasan. Karena apa? Penentu kebijakan adalah kepala desa. Ya? Hari ini tatkala di musim pandemi bingung. Seolah-olah kegiatan itu fokus untuk penanganan Covid. Tatkala kita selaku pemerintah desa itu memahami regulasi atau tahapan bahwa di musim pandemi ini dana desa itu cuma 8% kok untuk penanganan Covid. Cuma 8% dari alokasi anggaran yang ada. Satu misal anggarannya 600 juta. Dari 8%-nya itu pure murni, tidak boleh diganggu-gugat untuk penanganan Covid. Jadi masih ada. Tapi kita diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 13 itu ada kurang lebih 4 prioritas penggunaan dana desa. Salah satunya pemulihan ekonomi, itu padat karya tunai, permodalan BUMDes. Jadi tidak pure habis untuk Covid, tapi bagaimana desa itu sudah mempersiapkan desanya untuk prioritas yang diinginkan pemerintah pusat. Contoh hari ini, kenapa saya tetap bisa action ini? Ya karena saya sudah punya wisata yang dibolehkan dari prioritas tadi itu diperbolehkan.
Jadi saya nggak bingung apa yang harus saya lakukan selaku pemerintah desa. Di situ ada contoh PKTD. PKTD itu adalah apa ya, kegiatan padat karya tunai yang langsung dibayar. Contoh hari ini saya punya wisata. Jadi padat karya tunainya apa? Pure murni. Satu misal bisa membersihkan, bisa ngecat, macam-macam hal yang positif. Membersihkan itu kategori padat karya tunai. Jadi satu poin yang dimau pemerintah pusat sudah bisa dilaksanakan. Nah, permodalan BUMDes di Asembu sudah ada. Gitu. Jadi kita nggak khawatir juga kalau kita kasih modal karena kondisinya juga berjalan. Setelah dari 4 poin tadi itu prioritas penggunaan dana desa bisa dilaksanakan, bisa membangun prioritas yang direncanakan oleh warga dari anggaran tadi. Tapi dipenuhi dulu prioritas yang diinginkan pemerintah pusat terkait pandemi ini. Ada penanganan COVID, BLT masih ada yang kita verifikasi oleh sekitar 14 kriteria untuk BLT. Jadi mungkin penerima BLT kita tahun lalu sama tahun sekarang bisa berkurang angkanya. Jadi masih agak longgar. Kalau untuk sebuah pembangunan desa, tapi yang sifatnya itu tadi, yang masuk dalam PKTD itu 50% PKTD murni. Jadi kesan memang tidak ada pembangunan infrastruktur, itu nggak ada. Silahkan yang buat prioritas tadi dari kementerian dilakukan, setelah itu baru yang prioritasnya warga. Jadi di situ. Jadi kalau pertanyaan tadi dari teman-teman KKN tadi, mungkin nyambung juga dari adik tadi dari Buke. Kenapa masih bisa tetap membangun? Karena memang kami sudah ada memang tempat wisata kami. Jadi untuk tindak lanjutnya memang regulasi pemerintah pusat arahnya ke sana. Jadi memang kita mempersiapkan jauh-jauh hari apa sih yang menjadi keinginan pemerintah pusat. Tatkala pemerintah pusat itu memprioritaskan alokasi dana desa tahun 2021, saya nggak bingung. Desa digital saya sudah punya, ya, BUMDes sudah ada, bergerak di bidang wisata sudah ada. Jadi tatkala kita menghadapi pandemi pun perekonomian di desa ini tidak berpengaruh, masih tetap berjalan sesuai protokol kesehatan kita lalui semua. Jadi itu ya. Jadi kalau kurang jelas nanti boleh ditanyakan lagi kenapa bisa sudah dipahami. Kuncinya adalah bagaimana kita selaku pemerintah desa itu menangkap poin-poin yang diinginkan pemerintah pusat. SDM lagi kembalinya ke SDM masing-masing. Dari pemuda kita jangan cengeng jadi pemuda, jadilah pemuda yang tangguh untuk rakyat secara umum. Ya, mungkin itu ya. Bisa saya rangkum tadi pertanyaannya 2 orang jadi 1 tadi ya. Oh iya, terkait moral pemuda tadi ya. Pernah nggak dilakukan diskusi? Ya pernah, cuma diskusinya itu nggak semacam ini. Ini adalah sebuah terobosan baru. Kita diskusinya ini ya lingkup paling tidak Kecamatan Buke atau sekitarnya. Ini hal yang positif, yang mungkin jarang dilakukan atau tidak pernah terpikirkan. Betul. Saya mengapresiasi karena apa? Inilah sebuah kemauan, apa ya, gambaran ingin majunya Buke ini. Ya ini, kalau Buke ingin maju ya sering kita sharing. Kenapa? Semua itu sama, tidak ada yang beda. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapi apa yang menjadi regulasi-regulasi peraturan yang diinginkan pemerintah pusat tatkala kita diberikan dana dari pusat.
untuk membangun desa maju dan mandiri. Ya, mungkin itu. Oke, itu jawaban dari Kepala Desa Asembu Mulia. Mungkin masih ada lagi pertanyaan satu kepada Bapak Kapolsek tentang keramaian di masa Covid, kayak misalnya tarian lulo. Mungkin saya persilakan dengan hormat. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sangat bagus tadi dari 3 orang ya, termasuk Dinda saya ini. Memang kelihatan sekali pasti dia akan bertanya seperti itu, ya. Dari dulu kita berteman tuh pasti dia, ya, jiwa-jiwa kritisnya sangat benar-benar membara. Ya, terima kasih ya, terusus untuk teman-teman dari Tawon ya. Terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang sudah memahami karakter saya dalam berdinas ya, terkait penanganan kasus. Saya sangat menghargai adat istiadat di sini ya, apalagi kalau Sarah ya. Selama saya berdinas, saya selalu mendepankan teman-teman dari desa ya kan. Silakan dikomunikasikan dulu untuk terkait adat istiadatnya. Apalagi sekarang ada program prioritas Kapolri yang mana lebih mengedepankan penyelesaian perkara. Ya, namun tetap melihat situasi kasus tersebut. Ya, tidak serta-merta semuanya ya, harus kita adatkan karena ada aturan-aturan juga yang mungkin terkait mungkin kasus itu mungkin booming ya, seperti itu, atau kasus meninggal dunia ya. Jadi kami sangat mengapresiasi terbentuknya komunitas Tamalaki Wonandolaki ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan kegiatan-kegiatan positif, dan dari kami tidak ada persepsi-persepsi terkait kegiatan dari teman-teman Tawon yang lebih mengarah ke premanisme. Cuman mungkin lebih sering dan intens saja terkait komunikasi ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan, tapi maksudnya tersampaikan dengan orang lain sehingga beda cerita. Lebih baik kita langsung diskusi bersama terkait seperti apa hal yang terjadi, kasus-kasus apa yang terjadi ya. Jadi tidak perlu ada perantara sehingga komunikasi terjalin bagus ya. Berikutnya tadi pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan, bahkan saya sudah memang sering arahkan teman-teman, siapa tahu ada yang membuat diskusi bersama terkait tema ini ya. Cuman mungkin kalau saya sendiri untuk memberikan pemahaman kurang kuat ya. Mungkin nanti teman-teman bisa buatlah suatu diskusi bersama mungkin dari pihak-pihak teman Polda ya kan, terkait penegakan prokes COVID-19. Ya, kalau dari saya, dari kami Polsek Andolo sampai saat ini, sampai detik ini masih tetap teguh untuk menekan prokes, untuk menjalankan prokes COVID-19 ya. Mungkin teman-teman mungkin sampai dongkol sama saya ya, sini mau lulo nggak jadi-jadi terus ya, tapi kan cara saya untuk membubarkan sangat humanis. Bagaimana ya kan? Tidak, maksudnya tetap dalam koridor ya kan. Saya tahu bagaimana bertindak di lapangan ya bersama teman-teman, yang syukur saya juga paham dan kenal masing-masing teman-teman yang ada di lapangan ini ya. Terkait kenapa kok polisi selalu melarang kegiatan lulo, sebenarnya kita nggak lulonya yang kita larang, kami tetap menegakkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Seandainya mungkin lulo itu bisa jaga jarak 1 meter ya, dan dia bisa ya, kayak teman-teman waktu mahasiswa itulah yang saya suruh paparkan mau buat kegiatan bola ya kan, bisa nggak prokes COVID-nya? Bisa, udah nah paparan lah sama saya di ruangan tuh. Sama teman-teman juga kalau ingin masyarakat atau ibaratnya ingin melaksanakan lulo terkait acara pesta, kami tidak larang lulonya
ya kan? Tapi bagaimana caranya protokol kesehatan COVID-19 itu tetap terlaksana, ya kan? Makanya kadang ya udah ini aja mengiring musik saja, ya kan? Kenapa? Kadang dulu kalau bisa jaga jarak 1 meter nggak apa-apa. Pernah nggak? Sampai saya pernah diskusi sama teman-teman yang ada di kuliner tuh. Mereka mau buat apa ya, tarian lulo kreasi. Gitu. Mereka mau buat itu sehingga bisa dianggap ini tarian kami bisa kok sesuai prokes. Tuh, tapi kan sampai sekarang belum ada juga tindak lanjutnya. Ya itu yang saya tunggu toh. Kalau ini dari kami, dari saya Polsek Andolo. Tapi mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Karena apa? Kami kepolisian ya menjadi garda terdepan bersama tim Satgas Covid. Ya bagaimana kesehatan masyarakat ini adalah yang utama. Kalau dibilang kami melindungi, mengayomi dan melayani, ya itulah. Ya, kami melindungi dari sisi kesehatan masyarakat. Tuh. Mungkin terkait kejadian-kejadian di luar, ya itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin di luar, ya, di luar ekspektasi kita. Ya, mungkin ada bentrok terkait pembubaran lulo, ya. Tapi bersyukur di sini aman ya. Selama saya menjaga nggak ada lulo. Tapi kan masyarakat bisa diberi pemahaman sebenarnya. Dan saya juga tidak terlalu frontal langsung membubarkan. Ya. Di situ ada teman, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada tokoh agama. Ya. Itulah kita sudah rangkul semua sehingga tidak akan terjadi konflik. Tuh. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi ya, gimana? Ya nanti kalau mau diskusi lebih detailnya ya bisa sama-sama teman Polda atau apa ya terkait kegiatan prokes COVID-19. Kami tidak larang, ya. Lulonya tidak larang, kegiatan adat, tapi tolong protokol kesehatan COVID-19 tetap dilaksanakan karena ya, memahami situasi saat ini. Ya, dan saya juga memahami bahwa tetap sektor-sektor pendidik. Makanya itu kita membuat kampung tangguh ya. Ya, kita balik lagi ke kampung tangguh. Itu untuk mengakomodir, ya. Pada saat kita memberi batasan, pada saat memberikan batasan kepada masyarakat di sektor ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, kami mencari solusi yang tepat untuk bagaimana tetap terlaksana dari sektor-sektor itu. Ekonomi contohnya nih, pasar. Seandainya pasar kita tutup semua, maksudnya hentikan semua. Oke lah, COVID-nya memang bisa kita tentukan hilang, ya kan, karena nggak ada penyebaran di situ. Karena COVID berhenti, pasar berhenti. Tapi ekonomi masyarakat seperti apa? Ya. Disitulah perputaran uang, perputaran ekonomi. Masyarakat kecil ada di pasar, masyarakat kecil ya, yang taunya cuma jual beli sayur, ikan. Ya. Kalau kayak kita mungkin yang pebisnis itu kan mungkin sudah main saham, sudah main trading, ya kan. Tuh. Tapi yang masyarakat kecil yang mungkin dalam satu hari kalau dia tidak kerja, dia tidak bisa memberi makan anak istrinya atau beli susu. Dan disitulah ada solusi-solusi terkait prokes. Dibuatlah suatu solusi yaitu kampung tangguh, ya, yang sudah diaplikasikan pertama di Polda Jatim. Tuh. Kami ini hanya meneruskan dan memodifikasi saja. Ya, terkait pencanangan kampung tangguh itu. Saya lihat di Desa Asembo ini sudah menerapkan kampung digital. Ya, muncullah ya ide saya untuk menggabungkan. Ya, sini bisa untuk melaksanakan protokol COVID. Kita tidak perlu lagi untuk membubarkan, maksudnya menghimbau masyarakat dengan cara-cara langsung di lapangan. Kita lebih enak ada hansip wanitanya di sini. Terus untuk melihat kegiatan masyarakat sudah terpasang CCTV di setiap area kegiatan masyarakat, termasuk di sini nih, wisata. Ini adalah tempat yang prioritas kita untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, meskipun terlaksana di sini, jual beli terlaksana, ya, tetap kita laksanakan protokol kesehatannya. Bahkan jual beli sudah menggunakan OVO ya, sudah menggunakan uang digital. Dan bahkan dia menggunakan aplikasi jual beli pesan antar. Nah itulah yang menjadi motivasi saya untuk, bagaimana ini untuk disampaikan ke masyarakat luas. Kalau konsep yang kampung tangguh digital ini diterapkan di setiap desa,
pasti COVID itu akan bisa kita tekan. Tapi setiap sektor ekonomi, pendidikan, budaya tetap terlaksana. Tuh. Jadi kita bagaimana mau beriringan semua ini, meskipun dalam saat pandemi COVID. Apalagi pendidikannya, Pak Desa menyiapkan wifi gratis di sini untuk para pelajar. Tuh. Nggak perlu lagi hitung-hitungan kuota sama Menteri Pendidikan, ya kan? Di sini Pak Desa sudah mencanangkan itu, sudah ada wifi gratis. Bahkan menyiapkan hardware-nya, yaitu tablet ya Pak Desa ya, tablet. Tuh, siapkan baru 7. Ya siapa tahu ada lagi nanti yang ini kan. Saya kembali lagi ke tadi terkait kenapa bisa berbuat seperti ini Pak Desa dalam keadaan COVID. Itulah kita berbuat dulu, ya kan. Kita nggak tahu nih tiba-tiba ada yang teman mau bantu, ya kan. Tuh. Dari ide-ide seperti ini kita bisa ya memunculkan suatu hal yang bermanfaat, yang positif. Itulah saya bilang teman-teman pemuda, ya kalau ingin didengar juga aspirasinya, kita buat dulu hal-hal yang positif, ya kan. Kalau terkait mungkin nanti mau didengar atau enggak, sekarang gampang loh, ada media sosial, ya kan. Mainkan media sosial, mainkan YouTube, mainkan Facebook. Tapi untuk hal-hal yang positif. Untuk kegiatan-kegiatan teman-teman yang mungkin, wah saya berkunjung ke sini, desa ini seperti ini. Kenapa desa sana nih? Nah, bisa dikompren, kan? Bisa. Silakan. Jadi tidak perlu kita menunggu bola, kita yang menjemput. Kita sosialisasikan, kita sebarkan ke teman-teman. Tuh, apalagi kalau desa Kampung Tangguh ini yang di Asembu ini bisa diterapkan ke teman-teman desa lain. Nggak ada yang nggak mungkin, nyatanya terjadi di sini. Ya, sampai Bapak Kapolda memberi apresiasi, beliau datang berkunjung ke sini, ya, karena semua sektor sudah terpenuhi, meskipun kita menekan prokes COVID-nya, sektor-sektor itu terpenuhi semua, ya. Nah, silakan teman-teman yang mungkin dari Tawon, ya, mungkin bisa berkomunikasi dengan Ketua LAT juga, ya, ini himbau apa ya, masukan saya aja. Coba dikomunikasikan seperti apa sih biar Lulo ini bisa berjalan. Mungkin ada ide-ide kreatif teman-teman, ya. Seperti saya waktu bahas di kuliner kemarin itu, ada siapa ya kemarin? Ya bisa itu dibuat aja tarian Lulo kreasi, tapi bagaimana itu protokol COVID-nya terlaksana. Iya, jaga jarak. Ya itu yang kemarin, jaga jarak, pakai masker. Tuh. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya dulu juga Lulo itu kan pakai gong, sekarang pakai keyboard. Maksudnya kita mengikuti perkembangan zaman ya, ya tidak menghilangkan ketradisionalnya itu. Bahkan saya waktu dulu di Polsek Sampara ada teman-teman yang tradisional yang bawa gong itu kan, kayak bukan ngadu ya, bukan. Dia datang ke saya, maksudnya, Pak, gimana ya kami ini masih bisa eksis. Akhirnya setiap ada acara itu saya sampaikan lah yang ke punya acara, saya izinkan kalian dulu gunakan ini, teman-teman dari adat ini, kalau mau toh. Kan saya hanya tawarkan, saya tidak paksa. Dan ada juga yang mau, tuh, sehingga mereka ada senang mereka pakai gong jadi tarian Lulonya, dan itu lebih terasa suasana tradisionalnya, seperti itu. Ya itu saya pernah terapkan di Sampara dulu waktu saya jadi Kapolres Sampara. Ya mungkin teman-teman di sini mungkin bisa punya kreasi-kreasi lebih. Ya mungkin itu saja. Ya kalau ada diskusi lagi silakan. Ya terima kasih. Terima kasih kepada pemantik dan pemateri sekali yang telah memberikan jawaban. Mungkin saya buka lagi sesi kedua untuk dua pertanyaan atau memberikan tanggapan. Kepada Bapak yang Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya adalah warga Desa Asembu Mulia. Saya kebetulan pemuda di tahun 2000. Ya, saya pemuda juga Pak di tahun 2000. Malam ini sebenarnya saya tidak berkesempatan untuk ini, tetapi tadi Pak Kapolsek saya
karena saya melihat jauh-jauh hari temanya sampai di Polsek, mengundang Pak Kapolsek tadi, sampai detik terakhir tadi saya menyampaikan ke Pak Kapolsek karena saya melihat begitu pentingnya acara ini. Jadi saya ingatkan beliau dan ternyata beliau berkenan hadir. Saya pada intinya begini, artinya mungkin karena saya duduk di depan, artinya saya ingin menggelorakan kepada semua teman-teman generasi saya, pemuda yang saat ini, walaupun saya tahun 2000 ya, sampaikan. Maksud saya begini, saya paham mungkin dari Pak Eki tadi ini, artinya mungkin sangat banyak ide yang ingin dia sampaikan ke pemerintah setempat, namun salurannya ini tidak tersampaikan sehingga malam ini dia tidak sampaikan. Sebenarnya yang paling pas seandainya malam ini, karena ini menghadirkan himpunan mahasiswa Kecamatan Bukit, seandainya diundang semua kepala desa supaya didengar langsung bahwa begini pemuda keinginannya untuk di desanya. Artinya apa? Karena malam ini ketika mungkin pada saat Semu Mulia ini akan menjawab, paling tidak cuman dia tarik air liur saja bahwa oh, di desa saya ternyata saya juga ingin seperti ini, tapi ternyata tidak bisa. Contoh mungkin, artinya mungkin Pak Eki ini di Bukit ini kita membuka jaringan internet saja di sana kan mungkin kesulitan. Hari ini mungkin kalau kita melihat dari segi geografis untuk desa Semu Mulia, dia kan cukup jauh dari ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Tetapi ketika kita membuka YouTube ataupun apa termasuk mungkin kita membuka internet di sini, kita tidak kesusahan. Mungkin kalau hari ini mahasiswa yang ada di desa Semu Mulia tiba-tiba di kampusnya di sana dikeluarkan program untuk belajar jarak jauh, dari sini fasilitas sudah disiapkan oleh Pak Desa. Ada tab, ada jaringan wifi apa yang telah disiapkan. Jadi di desa ini sebenarnya ini untuk membangun generasi ke depan ini, saya anggap kita sudah dimulai. Cuma mungkin tidak ada salahnya juga saya ingin menyampaikan, kebetulan Pak Desa ini dia juga ketua asosiasi. Mungkin hal ini tolong disampaikan ketika mungkin ada rapat-rapat asosiasi bahwa ternyata pemuda-pemuda di desa kalian semua ini banyak yang ingin berbuat di desanya, tetapi salurannya ini tersumbat. Kita tidak tahu salurannya di mana. Apakah mungkin pemuda? Saya lebih condong menyalahkan diri sendiri mungkin. Artinya ini mungkin apakah saluran dari pemudanya ini mungkin tidak bisa tersampaikan ke sana karena faktor apa? Ya inilah yang sebenarnya yang harus kita gali bersama. Saya alhamdulillah kebetulan saya tinggal di Semu Mulia. Ketika saya pulang, apalagi hari ini Polsek Andolo sudah terpisah dari Polsek Bukit, tetapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk tetap memberikan masukan kepada Pak Desa. Diterima syukur, tidak diterima, yang penting kita sebagai warga kita sudah menyampaikan hal tersebut. Syukur alhamdulillah ya sekitar 80% lah bisa diterima. Kita punya masukan, karena masukan yang kita sampaikan kepada desa ini kita menampung dulu dari tokoh-tokoh pemuda yang ada di desa ini. Ada banyak masukan yang kami sampaikan, mungkin ini pola yang harus dipergunakan kepada anak-anak muda dari desa lain terkait hal itu. Kalau bisa buat dulu diskusi-diskusi kecil, terus disampaikan melalui jenjangnya, seperti yang disampaikan Pak Desa tadi bahwa ada BPD. Kita sebenarnya harus malu sebenarnya. Ini tiap tahun beberapa anggaran sebenarnya yang dikeluarkan oleh teman-teman desa yang ada di Kecamatan Bukit ini untuk pergi kaji banding keluar Sulawesi, mungkin ke daerah Jawa. Kenapa sebenarnya ini kita tidak balik? Orang yang dari Jawa ini yang datang ke sini. Ini sebenarnya yang harus ini sebenarnya PR dari beberapa kepala desa termasuk pengambil kebijakan untuk bagaimana ini dibalik. Mungkin bisa dibikin dulu satu desa percontohan supaya teman di Jawa ini dia yang akan datang ke sini. Yang sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan sosial sekitar.
Mungkin ketika mungkin Asembu hari ini mungkin bisa kita bisa lebih maksimalkan terkait desa digital ataupun kampung tangguhnya. Ini akan menjadi corong dari luar untuk dia datang ke sini, sedikit banyaknya membawa nama besar Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Buke, lebih khusus lagi Desa Asembu Mulia. Jadi mungkin sedikit saran saya, artinya bagaimana kepala-kepala desa ini bisa lebih membuat inovasi itu. Artinya bagaimana menjadikan satu desa dulu yang bisa jadi pionir untuk supaya orang luar itu yang tertarik datang ke sini. Kita tidak boleh sebenarnya selalu menjiplak Jawa. Ketika Jawa menciptakan seperti ini, menjiplak berarti itu bukan kreativitas. Ketika kita menjiplak itu artinya kita menyontek. Hari ini mungkin kita bisa melihat sendiri potensi yang ada di desa kita masing-masing kan berbeda-beda. Artinya sisa bagaimana sebenarnya kita mengelola itu. Mungkin di Bukit saja di sini kan berbeda-beda mungkin potensinya. Kalau di desa tetangga mungkin potensinya seperti apa, ya itu yang kita gali. Cuma yang terjadi hari ini kan teman-teman kepala desa ini kan condong pergi kaji banding ke Jawa, melihat apa di sana, mau membawa ke sini mungkin belum tentu bisa. Dengan ini sedikit mungkin kritik. Saya tidak ada unsur apa-apa, sedikit mungkin kritik terkait itu. Karena kita akan juga berbangga ketika mungkin suatu saat ketika kita mungkin Pak Kapolsek mungkin sudah tugas di Jawa, tiba-tiba ada dari desa Jawa bahwa saya mau berkunjung ke Asembu Mulia untuk apa? Untuk kaji banding terkait apa? Terkait ini. Kita berdoa kemarin kunjungan Pak Kapolda kemarin ke sini mungkin sedikit banyak membawa dampak positif di sini. Karena mungkin sejarah terbentuknya Kecamatan Buke mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Kapolda di sini. Kita berdoa 20 tahun ke depan Pak Kapolsek ini bisa berkunjung ke sini selaku Kapolda. Tidak usah sampai 20. Kita berdoa mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ini sekedar doa dari kita. Saya kira seperti itu, sedikit kritik sebenarnya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kritik dan sarannya. Kembali satu pertanyaan lagi kepada Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Wakil Ketua Tamalaki Wonandolaki Kecamatan Buke. Ini bukan bagian dari pertanyaan sebenarnya, tapi saya sedikit memberikan paparan tentang adanya tawon di wilayah kita. Jadi hadirnya tawon lagi Wonandolaki itu di Kecamatan Buke, khususnya Buke, itu merupakan bagian dari hasil musyawarah sesutra untuk mengumpul para pemuda Tulaki dalam hal menjaga melestarikan marwah adat istiadat suku Tulaki. Jadi mungkin di sini pemuda-pemuda atau dari suku-suku lain, terus agama-agama lain mungkin akan berpikir hadirnya tawon untuk apa ini, seperti begitu. Tapi hadirnya tawon hari ini bukan bagian dari premanisme, bukan dari ormas perusuh, melainkan menjaga kampung dari beberapa perbedaan suku, agama dan budaya. Jadi di sini Kecamatan Buke kan kita ketahui bukan Tulaki saja. Warga Buke itu bukan Tulaki saja yang asli, ada Jawa, ada Bali, ada Lombok, ada Bugis, Kasar, dan lainnya. Tapi ini perlu saya sampaikan kepada anggota Tamalaki Wonandolaki Distrik Buke, ini bagian dari apresiasi, bagian dari dorongan untuk kita melihat kinerja daripada TNI Polri beserta pemerintah desa, dan yang teruntuk yang paling istimewa adalah pemuda Asembu Mulia. Mereka bisa berbuat, kenapa kita tidak? Jadi ini merupakan bagian pembelajaran juga buat kita,
Mudah-mudahan ke depannya di kampung kita bisa juga kita munculkan ide-ide. Kebetulan saya mungkin bukan warga Buge, warga Laonti. Mungkin saya akan bawa ke sana mungkin hal yang beda mungkin akan saya terapkan di sana. Kalau dia Sembu Mulia sampai saat ini membuat apa yang kita lihat ini, mungkin di Laonti mungkin lain akan terapkan di sana. Tapi sedikit Pak Kapolsek, saya mau tanyakan tentang permasalahan Lulo, tapi sedikit saja. Pertanyaannya gampang. Saya melihat untuk Kecamatan Baitu itu Pak sudah bisa Lulo sama Kecamatan Binua, karena saya kebetulan pernah acara sana. Maksudnya tidak ada pelarangan, tidak ada dari pihak TNI Polri yang melarang toh. Tapi sampai saat ini kami komitmen tama lagi wonando lagi tetap sinergi dari pihak TNI Polri untuk bersama-sama menjaga penularan COVID-19 atau yang dikenal sebagai Corona. Tetap bersama tahun. Terima kasih, itu saja yang saya ingin tanyakan sedikit. Satu lagi mungkin dari teman-teman KKN yang ingin tanggapi jawaban. Teman-teman KKN. Iya baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Tapi sebelumnya saya meminta maaf bahwa pertanyaan tadi saya mungkin Bapak Moderator kurang menanggapi. Maksud saya bahwa mengenai pembangunan, terutama dalam pembangunan yang bersifat materi, itu saya sama sekali tidak mengkomplain itu. Artinya kita melihat bahwa desa kita ini adalah salah satu desa yang maju terkhusus di Kecamatan Buge ini. Buktinya pembangunan yang ada sudah berada di sekitar kita. Kita mampu melihat itu. Maksud saya, bagaimana kita para pemuda, tapi sebelumnya pemuda itu bagi saya bukanlah pemuda yang berusia dari 20 ke atas dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya pemuda itu adalah orang yang masih memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk mengubah suatu daerahnya. Itu yang pertama harus kita pahami. Namun bagi saya kemarin setelah saya pergi keliling di masyarakat, tentunya masyarakat sini ada sebagian masukan atau saran yang bisa diberikan oleh pemerintah desa. Karena kita ketahui bahwa desa kita ini terkenal dengan adanya kopra, petani kelapa. Nah, seharusnya kelapa itu kita paham bahwa sedikit saja tidak boleh terbuang. Tetapi ada keluhan masyarakat bahwa seperti sabuk kelapa. Nah, sabuk kelapa ini itu terbuang dengan cuma-cuma. Saya mau tanyakan bagaimana tentang pemuda ini mensosialisasikan itu. Bagaimana caranya sabut kelapa ini bisa kita kembangkan, bisa kita inovasikan menjadi hal-hal yang baru. Contohnya sapu ijuk, sopa, dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali gitu. Sehingga masyarakat ini dalam pertumbuhan pertanian itu lebih mandiri lagi. Sehingga tadinya saya katakan bahwa desa ini adalah desa yang telah maju, tetapi selangkah lagi kita akan menjadi desa yang mandiri. Nah, untuk menjadi desa yang mandiri tentunya ini adalah peran pemuda, para pemuda. Bagaimana melahirkan ide-ide sehingga masyarakat kita ini mandiri. Seperti di daerah kita ini tentunya masih banyak para pemuda atau orang tua kita yang lain sebagainya keluar untuk mencari kerja di daerah lain. Salah satu tujuan kita bagaimana para pemuda ini kembali mengembangkan desa atau membuat bisnis di desa ini sehingga bisa mandiri, tidak terikat lagi kepada daerah-daerah lain, sehingga itu menjadi patron bagi desa-desa lain untuk melihat memang betul-betul desa ini adalah desa yang maju dan desa yang mandiri. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin langsung saja saya berikan kepada pemateri untuk menjawab. Oke, saya jawab mungkin satu pertanyaan. Kalau terkait pemuda sebentar biar beliau Pak Niko Tranggono sebagai pemuda yang banyak memberikan inovasi. Tadi mungkin pertanyaan dari Pak Akbar selaku warga saya sendiri. Bagaimana apa ya? Tadi pertanyaan apa inovasi-inovasi tadi itu bisa terbentuk ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan pemuda. Beliau tadi menginginkan andaikan diskusi seperti ini
bisa dihadiri 16 kepala desa Kecamatan Buke. Saya coba akomodir sedikit tadi permintaannya, karena kebetulan saya juga sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Buke. Nanti saya coba koordinasi bersama pimpinan wilayah, Bapak Camat, bagaimana banyak permintaan permuda kepengen menyalurkan aspirasinya atau inovasinya itu tersumbat. Nah, tahu tersumbatnya di mana? Itu yang coba kita pecahkan. Kalau bisa hadir 16 kepala desa, paling tidak ada juga 16 perwakilan pemuda. Ini bagus bahwa bagaimana peran penting pemuda untuk hal yang positif. Kritik membangun, jangan kritik yang menjatuhkan. Coba itu hindari. Kenapa ya? Kalau kita kritik membangun, berarti kritik kita itu memberikan solusi, kasih saran bahwa andaikan harus begini Pak, solusinya apa? Gitu. Jadilah pemuda yang punya inovasi, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adik-adik ini 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan menjadi generasi penerus dan menjadi seorang pemimpin yang sama. Tatkala proses itu dihadapkan sama kita, kita pun sudah paham bagaimana kita itu dekat sama pemuda, bagaimana kita itu mengelola pemerintahan sehingga desa kita itu sesuai yang diinginkan pemerintah pusat, menjadi desa maju dan mandiri. Tadi kalau saya lupa tadi bahwa ada moto desa ini, Asembu senyaman Jogja, Asembu sereligius Mekah, Asembu sebebas London. Gimana tuh? Kita mungkin pusing, tapi sebisa mungkin ini kita coba realisasikan. Moto ini adalah bagian dari keinginan pemuda. Senyaman Jogja. Jogja itu nyaman untuk dikunjungi dari mana saja. Tapi kita tetap religius. Sudah religius tetap sebebas London. Bagaimana tuh? Jadi bebasannya itu ada batasan hal yang positif. Ya, contoh hari ini kita bisa menampung aspirasi pemuda bertempat di ASEMBU ini. Senyaman Jogja ya. Kita bagaimana desa ini nyaman dari hal-hal yang negatif. Coba saya terapkan pengamanan berbasis digital yang tidak perlu banyak tenaga yang ngontrol. Contohnya pemasangan CCTV di setiap wilayah-wilayah sentral yang terkoneksi langsung oleh pihak penegak hukum, yaitu kepolisian, kepala wilayah, termasuk saya sendiri, dan kepala keamanan desa. Jadi kita melihat perkembangan keluar masuknya orang itu udah dari gadget. Walaupun kita di Kendari, mau di Jawa sekalipun, kita masih bisa kontrol. Gitu. Perkumpulan hari ini kita begini, kita terkoneksi langsung. Jadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kita buat nyaman orang berkunjung, bertamu. Ya, salah satunya itu. Sereligius Mekah, bagaimana hari ini pemuda mempunyai peran penuh terkait pemaparan banyaknya bahwa terorisme atau peledakan bom hari ini. Kita bagaimana hari ini peran pemuda sebagai penyambung lidah pemerintah untuk mensosialisasikan ya. Contoh hari ini kita berkumpul sebagai hal yang positif. Mungkin nanti ada di bidang keagamannya sendiri, budayanya sendiri, sosialnya sendiri, bisa bersatu padu ada di desa ini. Sehingga sereligius Mekah tadi itu bisa kita terapkan di desa ini. Gitu. Mungkin itu pertanyaan Pak Akbar tadi.
saya nanti coba diskusikan ke tindak lanjut selanjutnya. Tatkala ada keinginan teman-teman pemuda ya, bisa kayak gini kembali, terkait supaya kalau keinginan pemuda masuk di kepingin aspirasinya tersampaikan terus masih tersumbat setelah saya sampaikan tadi ada BPD selaku jalur tadi tersumbat, hal begini yang harus bisa disampaikan, tapi harus sesuai koridor yang bagus. Mungkin itu kalau untuk ada pertanyaan yang pertama atau yang kedua tadi. Sekarang silakan Mas Niko untuk menjawab terkait pemuda tadi. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman-teman adik-adik saya yang KKN dari Unhalu. Tadi yang jadi persoalan adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat ya. Oke. Kami di sini sebagai pemuda sangat mengapresiasi dari hasil bumi, sangat bangga dengan hasil bumi yang ada di desa kami ini. Banyak hasil bumi yang ada. Nah, di sini tanggung jawab kami sebagai pemuda adalah bagaimana bisa memanfaatkan semua hasil bumi baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakannya. Kami menyadari bahwa ini bukan tugas yang ringan, tapi bukan juga tugas yang berat menurut kami. Jika semua stakeholder yang ada itu mau bersinergi dengan kami, mau membantu kami di sini. Kami di sini sudah disebut sebagai desa maju, ya kan? Tinggal menuju ke desa mandiri. Mandiri dari berbagai aspek, utamanya yang paling penting adalah mandiri dalam bidang perekonomian. Saya beserta teman-teman BUMP, ini semua teman-teman saya yang ada di sini, mereka memiliki ide kreatif. Tapi menurut kami akan tetap nonsen jika itu tidak ada dukungan, bimbingan, bahkan arahan atau pendampingan dari semua stakeholder yang ada. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian ini kan banyak ide kreatif. Ada yang dari Fakultas Pertanian mungkin, peternakan, pertanian, apalagi fakultas sekarang saya. Ya, dulu waktu saya masih Fakultas Pertanian, semuanya ada di Fakultas Pertanian. Saya nggak tahu pengembangan lagi fakultas baru, karena saya alumni 2007, sudah tua. Jadi waktu saya sebelum selesai saya belajar di sana, itu tiang pancang baru yang ada untuk fakultas baru. Jadi pas beberapa tahun nggak pernah kendali lagi, sampai di sana sudah kaget, sudah bangunan sudah lebih mewah dari fakultas saya dulu. Nah, adik-adik mahasiswa ini kan punya kreativitas, ya milenial lah, milenial muda yang punya kreativitas, penuh inspirasi. Jadi kalian datang ke sini itu kan sesuai tugas yang diemban dari fakultas kalian atau dari perguruan tinggi kalian. Kalian memiliki tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Iya kan? Ada beberapa Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini bisa enggak kami ini bekerja sama dengan adik-adik semuanya, bahkan dengan mahasiswa Bukit semuanya, memunculkan suatu terobosan yang baru, utamanya untuk desa kami, terkhusus lagi Kecamatan Bukit. Misalnya, adik-adik ini kan punya kreativitas. Misalnya dari adik-adik semuanya ini membantu para petani gimana? KKN di sini meninggalkan sesuatu yang lebih berarti, misalnya bahan baku sudah ada dari kalian itu, coba diversifikasi hasil pertanian tadi itu. Kelapa misalnya, tadi yang disinggungkan kelapa, sebenarnya banyak yang lain. Dari sabutnya, coba ada jika punya keterampilan yang lebih, kenapa tidak diajari kami semua di sini untuk membuat kerajinan-kerajinan itu. Diversifikasi yang lain misalnya membuat minyak VCO,
Terus untuk Nata de Coco, saya punya rencana ini kemarin habis ada pelatihan di Kendari itu untuk diversifikasi pertanian, hasil pertanian, yaitu dari memanfaatkan limbah dari kopra putih. Banyak di sini kopra putih yang air kelapanya itu dibuang. Itu kan sangat sayang. Jadi jika adik-adik ada bawa program dari kampus, membawa program untuk diversifikasi hasil pertanian, saya persilakan. Karena untuk belajar juga kami belum ada pendampingan. Tapi kedepannya tetap akan kita coba ke sana. Di Disperindak, semuanya itu sudah tersedia sebenarnya. Hanya itu yang misalnya kami masih belum tembus sampai di sana. Mungkin karena tidak ada pendampingan. Dari Disperindak sendiri jarang yang mau turun mencari potensi yang ada. Kami sudah sering berdiskusi. Tapi kadang kalau kita sudah bawa ke sana ya seperti itu aja. Bilangnya belum ada. Makanya kami ada emosi kurang percaya, ada kecewa. Jadi pemuda ini coba bersatu sendiri, membuat sampai channel YouTube. Suatu saat nanti kita akan ngevlog apa potensi yang ada di desa kami. Mudah-mudahan mereka yang ada, stakeholder yang ada di atas sana mau melihat kami dan mau membantu, mendampingi. Jadi saya apresiasi adik-adik jika misalnya ada yang punya ide kreatif, silakan dituangkan. Kami siap menerima. Kami open orangnya. Organisasi kami juga open untuk keberhasilan pengembangan ilmu yang kalian bawa dan keberhasilan utamanya untuk kami Kecamatan Buke. Tidak menutup kemungkinan. Ini kan yang KKN Kecamatan Buke ya, KKN ini ya. Berapa desa ini? Oh iya, maaf, saya kira ada juga di beberapa desa yang lain selain Asembu. Ya, jadi kita berdayakan, kita diskusi seperti ini sering-sering. Diversifikasi itu memang kita butuhkan karena di sini bahan baku sangat melimpah, gitu. Jadi yang belum ada pendampingan dari stakeholder tadi saya bilang, kalau adik-adik bawa ilmunya dari sana, saya bukan ilmu saya di sini, saya dulu Vekon. Jadi membuat PCO pasti tidak bisa. Iya kan? Kalau membuat sapu lidi bisa, tapi PCO saya belum bisa. Nah tadi Koko juga, gitu. Arang untuk briket, arang misalnya, itu juga saya tidak punya pengalaman di situ. Tapi mudah-mudahan ke depan, setelah kita mungkin bisa terekspos semua kegiatan yang ada di kampung ini, mudah-mudahan mereka semua terketuk hatinya untuk membantu menjadi kampung tangguh yang benar-benar tangguh dari semua segi elemen, semua segi aspek ke depannya. Jadi seperti kalau misalnya adik-adik punya ide kreatif, silakan nanti diskusi dengan kami gimana caranya untuk mengolah itu, ya kan? Gitu. Jadi jangan hanya ini ada seperti ini, kenapa pemudanya nggak ini? Ini seperti ini. Jika kalian punya ide, silakan bawa. Itu sangat kami tunggu. Ide yang sangat membangun. Oke, terima kasih. Pertanyaan banyak cukup ya. Oh iya. Main jadinya. Ngapa ya? Sebelum ke pertanyaan mungkin saya tambahkan sedikit ya, beri motivasi buat teman-teman. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita kelengkapan fisik ya sempurna. Mohon maaf ini sebelumnya Mas Dik. Tidak apa-apa. Ya. Jadi saya infokan bahwa teman-teman kita ini ya adalah teman-teman komunitas disabilitas yang mau berbuat untuk masyarakatnya, kemajuan desanya. Kita yang masih diberi kesempurnaan, jangan mau kalah. Saya beri motivasi sedikit ya, semangat. Ini saya hanya menjadi tempat mereka memberikan aspirasi, apa yang bisa saya bantu. Makanya saya sangat pingin saya di sini terus, maksudnya diskusi sama mereka, karena mereka punya masukan-masukan, dan saya tinggal bagaimana caranya masukan mereka ini bisa sampai ke stakeholder-stakeholder itu. Ya teman-teman ini
beliau yang di belakang sana, ya. Itu ahli IT itu. Ya. Tuh. Jadi kita jangan mau kalah ya. Ya, itu sedikit motivasi buat teman-teman pemuda yang lain ya. Saya harapkan. Berikutnya terkait pertanyaan saudara tadi ya, terkait Lulo. Masih Lulo ini. Untung kan adil lagi. Ya, paparan tadi terkait tawon, saya sangat apresiasi juga ya. Ini bisa menjadi tolak ukur bahwa kita harus mengembangkan budaya kita. Ya, contoh Bali itu. Bali kenapa bisa dikenal di seluruh dunia ya? Karena budaya dan adat mereka benar-benar mereka mereka junjung tinggi. Ya, mudah-mudahan di sini pun seperti itu ya, kita harapkan ya. Untuk terkait Lulo, kenapa bisa ada di sana, ada bisa Lulo di sini ya? Ya mungkin nanti jawabannya mungkin lebih ke pimpinan yang di atas. Tapi kalau saya sendiri di wilayah saya tetap melakukan pengecekan dan pengawasan yang sangat intensif. Ya. Jadi jangan harap ketika teman-teman di sini ada melaksanakan Lulo, dia tidak akan masuk ke saya. Saya sudah menyimpan intel-intel saya itu. Ya. Maupun intel lepas itu udah ada. Nah, mungkin di tempat-tempat lain mungkin kecolongan ya, atau tidak ada yang melaporkan. Tapi untuk seluruhnya, seluruh di Sultra maupun di Indonesia ya, kami tetap menerapkan prokes COVID-19 ya, terkait mungkin tiba-tiba di Angata ada yang lolos ya kan, mungkin tidak ada yang laporkan tuh. Tiba-tiba berkembang di media sosial, muncul kayak Gorontalo dulu tuh, muncul di Indonesia di Jakarta. Akhirnya sorotannya apa? Jelek. Mau nggak seperti itu kita disoroti? Ya kan? Tuh. Di mana polisinya? Ya kan? Di mana satgas COVID-nya? Tuh. Ya. Mungkin kalau di sini benar-benar nggak ada ya, karena mungkin selalu ada laporan masuk ke saya. Tuh. Ya. Tapi kalau di tempat lain ya mungkin saya belum terlalu ini ya, nggak, karena wilayah saya saja saya masih kondusifkan. Ya mudah-mudahan saya bisa jadi Kapolres, Kapolda ya, saya kondusifkan semua. Ya kan? Ya. Itu saja mungkin kalau terkait jawaban kenapa sampai di sana ada, di sini enggak, ya kan? Sebenarnya semuanya tetap patuh terhadap prokes COVID-19, tidak dibeda-bedakan dimanapun, ya. Seperti itu. Oke. Tuh, mau tambahkan ya. Sedikit saya tambahkan tadi untuk adik-adik kita dari Unhalu, untuk kegiatan diversifikasi hasil pertanian untuk perkebunan tadi, kami BUMP sudah membina pembuatan sapu lidi, ada di Awalo. Itu dia juga termasuk penyandang disabilitas, ya, tunagrahita nih. Terus lagi pembuatan kue tar, kue ulang tahun dan cake bakery punyanya Ibu Ika. Terus ada juga depot air mineral, ya, depot air mineral itu kebetulan ya saya sendiri. Untuk hidroponik juga ada dan ini mau dikembangkan juga nanti di Embung, itu sudah ada pipanya di sana. Yang pertama adalah kita coba diversifikasi di hasil hortikulturanya. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita coba percontohan dulu di sini untuk pengembangan hidroponik. Terus lagi ada sablon. Sablon di BUMP sudah kita bina, yaitu sablon baru mulai juga. Mudah-mudahan ke depannya bisa terus berkembang. Terus lagi ada kerjasama kami dengan CV Kali Biru, ada dirutnya Kali Biru yang ada duduk di bawah lampu angkringan di sana. Beliau ini adalah pemilik dari CV Kali Biru, jual beli sapi. Ya, beliau juga termasuk tokoh pemuda yang memberikan motivasi dan sekaligus inspirator buat kami para pemuda di sini. Terus ada teman kami juga dari teman dari Karang Taruna,
Bang Ipul yang ada di belakang. Ya, terima kasih. Beliau juga memberikan inspirasi bagi para pemuda untuk mengembangkan minat bakat semuanya. Dan juga kami membina buke akustik. Di sini ada di embung ini ada akustiknya juga. Jadi tiap malam minggu live musik, sekaligus juga ada channelnya ada di BUMP DKB 1 ya. Jadi silakan di googling di searching lah ya. Ya, seperti itu. Jadi subscribe, jangan lupa bantu promosi juga di share ya. Nggak apa-apa lah sekalian satu kali ya kan. Kapan lagi gitu. Oke, saya kira seperti itu. Nanti untuk teman-teman dari Darun Halu, silakan sering ngobrol sama kami selama kami di sini. Apa yang bisa kami perbantukan akan kami perbantukan. Kita sharing apa yang kalian bawa dari kampus, sangat kami harapkan untuk kemajuan desa kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawaban dan tanggapan dari para pemateri. Mungkin sedikit banyaknya sudah banyaklah yang kita dapat dari hasil dialog kita pada malam ini. Sedikit saya rangkum yang saya dapat rangkum dari beberapa pemaparan materi, bahwasannya pemuda harus pintar mencari dan berpikir sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru, serta pemuda harus mampu melahirkan ide-ide kreatif, dan pemuda juga harus mampu memupuk mental yang kuat dan hingga bisa tangguh, terus mampu merangkul dan siap dihina serta siap gagal. Itu sedikit yang saya rangkum. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman dari beberapa organisasi dan paguyuban dari Tawon, P3K2S, dan teman-teman dari Universitas KKN Universitas Halwaleo. Saya akhiri dialog pada malam hari ini dengan ucapan ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kepada pemateri. Ini ada sedikit dari pengurus himpunan mahasiswa Kecamatan Buke untuk memberikan mungkin sertifikat pemateri dari sebagai ucapan terima kasih dari himpunan mahasiswa Kecamatan Buke. Mungkin saya persilakan kepada ketua untuk menyerahkannya ya, di depan mungkin Pak. Ketua sekretaris. Ketua dengan sekretaris. Satu-satu. Oh iya. Coba dulu ketua apa? Masukkan ke pemuda atau Pak Desa? Satu. Awas, ini salah nama. Salah nama. Pak. Edit 1, 2, 3. Oke lagi 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya mungkin dari Pak Adi Mangidi. Nanti kalau diskusi lagi lah lanjutkan. 1, 2, 3. Mulai 1, 2, 3. Oke. Udah. Selanjutnya Bapak Christian Fadilan Mangidi. Maju. Fotonya. Ya. Habis. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin seluruh peserta. Terakhir mungkin seluruh peserta yang ingin foto bersama dengan pemateri, teman-teman tim Kandolo atau teman-teman KKN Unhalu. Sini, foto bersama. Teman-teman dari Tawon.
Tolong progresnya di bawah. Oh ya, ada yang depan pakai masker. Pakai masker mungkin supaya lebih. Ini Mas ya, jualan. Masih mana? Ada di masker 1 juta talinya. Cekrek. Entar bisa dulu. Kelihatan juga kita yang di bawah kasihan. Yang di belakang hilang, Pak. Jangan sembunyi, Pak. Moderator. Siap ya. Mana anu? Moderator. Ini mana? Masker. Udah satu lagi. Oh iya. Ini orang-orang di belakang. Tunggu dulu, Mas. Ini orang-orang di belakang ternyata seperti ini. Promo jomblo ya? Dia jomblo, guys. 1, 2, 3. Tangan terkepal. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bebas. Bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mantap. Ini pemuda. Kalau di atas pertanyaan deh. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut andil dan hadir pada dialog pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Pak, bagaimana acara malam ini, Pak?